Asr itu adalah salah satu maknanya artinya memeras. Memeras. Kenapa asar diartikan memeras? Karena waktu asar umumnya kita sebagai manusia sudah beranjak pulang ke rumah dari tempat kerja yang sedari pagi sampai sore kita sudah memeras keringat. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan, hai kalian yang sudah banting tulang peras keringat untuk urusan dunia. Padahal usianya sudah di asar. Urusan dunia nggak kenal lelah, nggak kenal capek. Tapi urusan akhirat, mau sholat sakit pinggang, mau duduk tahiyat katanya nggak bisa dibengkokkan kaki, mau mau kurban katanya banyak kebutuhan, disuruh puasa katanya mahnya kambuh. Hei, kalau dalam urusan dunia kita peras keringat banting tulang nggak kenal waktu. Ingat, waktu kalian sudah asar. Sebentar lagi maghrib, sebentar lagi terbenam, sebentar lagi gelap, sebentar lagi nyawa akan dicabut. Maka di ayat berikutnya, innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Insan, bedanya insan dan annas, kan ada surat annas. Annas itu artinya manusia, insan juga artinya manusia. Bedanya, kalau annas itu manusia secara kolektif. Misalnya di masjid ini insan, karena ada 1, 2, 3, 4, banyak. Itu annas, banyak. 1 RT itu annas, 1 RW itu annas, 1 perumahan itu annas. Tapi kalau insan setiap personal, saya sendiri ini insan, beliau sendiri insan. Seakan-akan Allah mengingatkan siapapun kalian, dari manapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, sungguh setiap manusia itu, setiap personal, setiap individunya benar-benar dalam keadaan rugi. Kok bisa rugi? Khusrin. Di dalam Al-Quran rugi itu disebut dengan 3 model kata. Kadang disebut khusrin seperti ayat ini, kadang disebut khusranun, ada nun di ujung, kadang disebut khasara. Itu maknanya beda. Saya kasih contoh. Misalnya, kita keluar modal 1 juta untuk jualan lontong sayur. Keluar modal 1 juta. Sore hari, setelah tutup warung, balik uang 1.500.000. Berarti total 1.500.000. Modalnya 1 juta plus 500.000. Itu untung apa rugi? Untung ya. Contoh kedua, modalnya 1 juta, begitu sore hari balik uang itu pas 1 juta. Untung apa rugi? Ya, udah. Uang pokok, nggak ada uang pokok dalam ilmu bisnis, itu rugi hitungannya. Kenapa rugi? Karena kita sudah capek buka lapak, kita udah capek bawa gerobak, kita udah capek masak untuk pagi hari, itu hitungannya rugi. Nggak ada istilah balik modal. Balik modal itu bahasa orang yang rugi untuk menenangkan hatinya. Balik, alhamdulillah lah Ustaz, balik modal itu menghibur diri aja. Sebenarnya itu rugi. Karena setidaknya rugi waktu. Itu bukan khusrin. Kalau ada orang, saya contoh ketiga nih, modalnya 1 juta, jualan lontong sayur. Sore, total dia dapat uang 500.000. Untung apa rugi? Sangat rugi. Karena sudahlah rugi waktu, modalnya hilang separuh. Itu bukan khusrin. Khusrin itu lebih parah. Kita keluar modal 1 juta, jualan lontong sayur dari pagi sampai sore, 1 rupiah pun nggak ada, lontong sayurnya basi. Apa itu bahasa kita? Gulung tikar. Itu bangkrut.
Maka lebih tepatnya khusrin itu bukan hanya rugi. Kalau rugi modal masih ada meskipun nggak utuh. Kalau rugi mungkin modal utuh tapi kita rugi waktu. Tapi khusrin itu bahkan modalnya habis. Gulung tikar, besok nggak jual lagi lontong sayur. Maka Allah mengingatkan kepada kita, setiap kita manusia, siapapun manusianya, benar-benar dalam keadaan gulung tikar, habis. Loh, emang modal kita apa, Ustaz? Kalau tadi kan kita ilustrasikan orang jual lontong sayur, jelas modalnya 1 juta. Emang kita hidup ini apa modalnya kok dikatakan rugi oleh Allah, bahkan disebut bangkrut? Allah sudah memberikan kita banyak modal. Kita hidup itu modal, diberi sehat itu modal, masa muda itu modal, keluarga itu modal, teman kerja itu modal, jamaah, relasi, keluarga, tetangga, semuanya itu modal dari Allah yang Allah beri secara cuma-cuma. Maka bodoh orang yang telah diberi modal sekian banyak, bukan justru untung, modalnya bahkan gak balik, hilang sama sekali. Sebagaimana orang yang habis 1 jutanya, bahkan lontong sayurnya pun basi, gak bisa dinikmati sendiri. Begitu ruginya. Siapapun. Termasuk kita. Termasuk kita. Maka di dalam ayat berikutnya, kecuali.